Bapak Ibu, banyak lansia berhenti makan buah karena takut gula dan diabetes. Padahal, sebagai dokter, saya sering melihat justru karena berhenti makan buah, tubuh menjadi lemah dan penyakit datang perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga hari ini membawa ketenangan hati, kesehatan, dan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengetik angka 1 dan nama kota tempat tinggal di kolom komentar. Ini cara sederhana tapi penuh makna, supaya kita bisa saling menyapa, saling mengenal, dan saling mendoakan kesehatan satu sama lain. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sering sekali membuat para lansia merasa bingung dan ragu, yaitu tentang buah-buahan yang selama ini dianggap berbahaya. Padahal, kalau dikonsumsi dengan cara yang tepat dan dalam porsi yang benar, buah-buahan ini justru bisa menjadi penyelamat organ tubuh, bukan sebaliknya. Topik ini muncul dari sebuah cerita nyata yang sangat menarik dari tamu kita hari ini. Mari kita sapa bersama Ibu Rosa, usia 64 tahun yang tinggal di Kabupaten Malang. Hari ini, beliau bergabung bersama kita melalui sambungan audio. Beberapa minggu terakhir, kebun buah milik Ibu Rosa sedang mengalami panen besar. Ada nangka, pisang, alpukat, bahkan sedikit durian. Karena jumlahnya sangat banyak, Ibu Rosa pun dengan senang hati membagikan buah-buah tersebut kepada tetangga dan teman-temannya. Namun, Bapak dan Ibu, ada satu kejadian yang membuat Ibu Rosa sangat terkejut dan mulai bertanya-tanya tentang buah yang selama ini dianggap sehat. Baik, Ibu Rosa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami hari ini. Bisa Ibu ceritakan kepada kami dan kepada Bapak Ibu yang sedang menyimak, apa sebenarnya yang terjadi saat Ibu membagikan buah-buah tersebut? Terima kasih, Dok. Jadi, beberapa waktu lalu kebun saya panen banyak sekali. Saya bagi-bagi buah ke teman arisan dan tetangga. Tapi ada satu teman berkata begini, Bu Rosa, buah yang Ibu bagi ini bagus sekali untuk kesehatan, apalagi buat kita yang sudah usia lanjut. Saya langsung kaget, Dok. Selama ini saya bagi karena rasanya enak saja, tidak terpikir kalau ternyata ada manfaat besar untuk kesehatan lansia. Jadi, hari ini saya ingin bertanya, Dok, buah-buah apa sebenarnya yang aman dan bermanfaat bagi usia seperti kami? Wah, ini cerita yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan banyak lansia di Indonesia. Bapak Ibu, jujur saja, banyak sekali di antara kita yang sekarang takut makan buah. Takut gula darah naik, takut darah tinggi kambuh, takut mah, takut asam urat, bahkan takut perut jadi kembung. Padahal, tanpa kita sadari, ketika kita tidak makan buah sama sekali, tubuh justru kehilangan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat penting untuk menjaga organ-organ tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Hari ini, bersama Ibu Rosa, kita akan membahas 7 jenis buah yang sering sekali disalahpahami. Buah-buahan yang selama ini dianggap berbahaya, padahal sebenarnya justru bisa menjadi sahabat organ tubuh para lansia. Dan nanti, di bagian akhir, saya juga akan menjelaskan dengan jelas tentang porsi yang aman, cara makan yang benar, serta siapa saja yang memang perlu lebih berhati-hati. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar usia sekarang berapa dan tinggal di kota mana. Ini membantu kami mengetahui siapa saja yang sedang belajar dan berproses bersama di sini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai pembahasan dari buah pertama yang paling sering ditakuti oleh para lansia, yaitu durian. Begitu mendengar kata durian saja, banyak Bapak Ibu langsung berkata, "Aduh dok, nanti darah tinggi saya naik, kolesterol melonjak, jantung jadi berdebar." Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Durian tidak mengandung kolesterol sama sekali, karena kolesterol hanya terdapat pada makanan hewani seperti daging dan telur. Justru sebaliknya, durian mengandung lemak tak jenuh tunggal,
yaitu lemak baik yang membantu membersihkan pembuluh darah dari plak. Selain itu, durian juga kaya akan kalium, serat, vitamin C, dan vitamin B kompleks. Nutrisi-nutrisi ini berperan penting untuk menjaga saraf tetap kuat, membantu meningkatkan energi, dan melawan radikal bebas yang bisa mempercepat penuaan organ tubuh. Masalahnya Bapak dan Ibu bukan pada buahnya, tetapi pada porsinya. Masalah kesehatan biasanya muncul jika seseorang makan satu buah durian utuh sendirian dalam sekali duduk. Tentu saja, gula dan kalorinya menjadi sangat tinggi. Namun jika dikonsumsi 1 atau 2 biji saja, itu aman bagi kebanyakan lansia yang tidak memiliki diabetes berat. Bahkan, durian bisa menjadi mood booster alami, membantu suasana hati lebih gembira dan tubuh terasa lebih bertenaga. Ibu Rosa, di kebun Ibu juga ada durian. Biasanya dalam 1 kali makan, Ibu mengonsumsi durian berapa banyak? Kalau durian, Dok, saya paling makan 1 atau 2 biji saja. Itu pun sudah senang sekali, tidak pernah makan 1 buah penuh. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Selama porsinya kecil dan terkontrol, durian bisa menjadi sahabat, bukan musuh. Yang penting diingat, jangan menjadikan durian sebagai pengganti makan nasi. Dan tentu saja, jangan dimakan berlebihan. Hindari juga makan durian ketika gula darah sedang tinggi atau belum terkontrol. Kalau dikonsumsi sesuai takaran, durian aman dan justru bermanfaat. Bapak dan Ibu, silahkan tulis di kolom komentar, durian saya makan 1 atau 2 biji. Biar kita bisa saling menguatkan dan saling menyemangati untuk makan buah dengan cara yang benar, tanpa rasa takut berlebihan. Sekarang, kita lanjut ke buah kedua yang juga sering sekali disalahpahami oleh banyak lansia, yaitu nangka. Bapak dan Ibu pasti sering mendengar kalimat seperti ini. Hati-hati makan nangka, nanti masuk angin. Nangka bikin perut kembung. Nangka itu pemicu sakit mah. Akhirnya, banyak lansia yang langsung takut dan menjauhi nangka sama sekali. Padahal sebenarnya, nangka bukan musuh. Hanya saja, tubuh setiap orang memang memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap gas yang dihasilkan buah ini. Pada sebagian orang yang lambungnya sensitif, nangka memang bisa memicu rasa kembung jika dimakan terlalu banyak. Namun di balik itu Bapak dan Ibu, nangka menyimpan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan organ lansia. Nangka kaya akan magnesium, yang penting untuk kekuatan tulang dan fungsi syaraf. Mengandung vitamin C yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tinggi serat, sehingga membantu melancarkan pencernaan. Dan juga mengandung fitonutrien seperti lignan dan saponin, yang memiliki sifat anti kanker dan membantu mencegah penuaan dini. Jadi, selama makannya tidak berlebihan, nangka justru membantu tubuh melawan radikal bebas dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Ibu Rosa, di kebun Ibu tadi juga ada nangka. Kalau Ibu sendiri, biasanya bagaimana reaksi tubuh Ibu saat makan nangka? Betul, Dok. Di kebun saya ada 1 pohon nangka yang buahnya besar-besar. Tapi saya makan sedikit saja, paling 3 potong kecil. Selama ini saya tidak merasa masalah, cuma saya memang takut katanya bisa masuk angin. Nah, Bapak dan Ibu, disinilah letak salah kaprahnya. Nangka tidak berbahaya jika dimakan dalam porsi kecil dan dengan cara yang tepat. Misalnya, cukup 3-4 potong kecil, dimakan setelah makan, bukan saat perut kosong. Dan tentu saja tidak dikonsumsi berlebihan, terutama bagi Bapak Ibu yang memiliki mah berat. Memang benar, pada sebagian orang yang lambungnya sangat sensitif, nangka bisa memicu rasa kembung. Tetapi itu bukan berarti buahnya berbahaya. Yang perlu diperhatikan hanyalah porsinya dan waktu makannya. Dan jangan lupa, Bapak dan Ibu, nangka mengandung antioksidan yang cukup kuat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa fitonutrien dalam nangka membantu memperlambat penuaan sel, sehingga organ tubuh bisa tetap bekerja lebih optimal di usia lanjut. Jadi, daripada takut makan nangka, lebih baik kita atur porsinya. Bapak dan Ibu yang suka nangka, coba tuliskan di kolom komentar. Saya makan nangka 3 potong saja, cukup dan sehat. Ini bisa membantu orang lain belajar cara makan buah yang benar, tanpa berlebihan dan tanpa rasa takut. Sekarang, kita masuk ke buah ketiga yang juga sering disalahpahami oleh banyak lansia, yaitu alpukat. Banyak Bapak dan Ibu berkata, "Dok, saya takut makan alpukat. Lemaknya tinggi, nanti berat badan saya naik." Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Memang benar,
alpukat mengandung lemak. Tapi yang perlu diingat, lemak pada alpukat adalah lemak baik, yaitu lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak ini justru membantu membersihkan pembuluh darah dari plak, menurunkan kolesterol jahat, menjaga kesehatan jantung, membuat energi tubuh lebih stabil, dan sangat baik untuk kesehatan otak lansia. Selain itu, alpukat juga kaya akan lutein, zat penting untuk menjaga kesehatan mata dan membantu memperlambat risiko katarak pada usia lanjut. Tekstur alpukat yang lembut dan tidak asam juga membuatnya ramah untuk lambung. Sangat cocok bagi bapak dan ibu yang sering mengalami MAH atau perut sensitif. Ibu Rosa, bagaimana dengan alpukat di kebun ibu? Apakah ibu sendiri atau keluarga sering mengonsumsinya? Dan bagaimana reaksi tubuh setelah makan alpukat? Oh, tentu dok. Saya sangat suka alpukat. Biasanya saya makan setengah buah saja ditaburi sedikit madu atau langsung dimakan begitu saja. Perut saya juga terasa nyaman kalau makan alpukat. Nah, itu contoh yang sangat baik. Bapak dan Ibu, alpukat termasuk buah yang aman untuk hampir semua lansia, kecuali bagi mereka yang memang sedang harus membatasi asupan kalium secara ketat, misalnya pada penyakit ginjal stadium lanjut. Untuk lansia yang sehat, alpukat justru bisa menjadi camilan sehat, pengganti gorengan di sore hari, sekaligus sumber energi yang stabil tanpa membuat gula darah melonjak. Banyak pasien saya yang awalnya takut makan alpukat. Namun setelah saya jelaskan bahwa lemak di dalam alpukat adalah lemak baik, mereka mulai rutin mengonsumsinya. Hasilnya, tubuh terasa lebih bertenaga dan tidak mudah lapar. Sekarang kita bahas cara makan alpukat yang aman untuk lansia. Cukup 1 buah kecil atau setengah buah ukuran besar per hari, dimakan sebagai camilan sehat. Sebaiknya tidak dicampur gula pasir, susu kental manis, atau sirup. Kalau ingin rasa manis, bisa ditambahkan sedikit madu atau yogurt plain tanpa gula. Dengan cara seperti ini, alpukat bisa menjadi pelindung jantung dan mata. Bapak dan Ibu yang suka alpukat, coba tuliskan di kolom komentar. Setengah alpukat sehari cukup untuk sehat. Supaya kita bisa saling memberi contoh cara makan buah yang tepat. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke buah keempat yang juga sering sekali mendapat cap buruk, yaitu nanas. Ada banyak mitos yang beredar. Misalnya, nanas bikin keputihan. Nanas bikin sendi sakit. Nanas itu pemicu asam urat. Padahal, sebagian besar anggapan tersebut hanyalah mitos turun-temurun dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Justru sebaliknya, nanas mengandung zat yang sangat bermanfaat bagi lansia, yaitu enzim bromelain. Bromelain bekerja sebagai antiinflamasi alami, membantu meredakan pembengkakan, melunakkan protein makanan, dan mengurangi nyeri pada sendi. Itulah sebabnya, banyak pasien lansia saya yang setelah rutin mengonsumsi potongan nanas dalam jumlah kecil, merasakan sendi lebih ringan dan tidak mudah kaku. Selain itu, nanas juga kaya akan vitamin C, yang berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu penyembuhan luka yang pada lansia seringkali berjalan lebih lambat. Ibu Rosa, apakah di kebun Ibu juga ada nanas? Bagaimana pengalaman Ibu selama ini saat mengonsumsinya? Ada dok, saya menanam beberapa pohon nanas madu. Biasanya saya makan 1-2 potong saja karena takut masuk angin. Tapi setelah mendengar penjelasan dokter, saya jadi lebih tenang. Wah, bagus sekali Bu. Memang benar, kunci utamanya adalah porsi. Nanas bukan untuk dimakan sepiring penuh, tapi cukup 2-4 potong kecil saja. Jika dimakan berlebihan, apalagi saat perut kosong, nanas memang bisa terasa perih bagi sebagian orang yang memiliki lambung atau MAH sensitif. Namun, jika dimakan setelah makan utama, dalam porsi kecil dan tidak ditambahkan gula atau sirup, nanas justru membantu pencernaan Bapak dan Ibu menjadi lebih lancar. Enzim bromelain dalam nanas juga membantu membuat makanan berprotein seperti ikan, tahu, atau tempe lebih mudah dicerna, sehingga lambung tidak perlu bekerja terlalu berat. Sekarang, saya rangkumkan poin penting tentang nanas untuk lansia. Aman dikonsumsi 2-4 potong kecil. Hindari makan nanas saat perut kosong jika memiliki MAH. Sangat baik untuk sendi dan mengurangi pembengkakan. Membantu pencernaan dan mengurangi sembelit. Kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Jadi, Bapak dan Ibu, nanas hanya menjadi masalah jika dimakan berlebihan, bukan karena buahnya buruk. Kalau dimakan dengan bijak, nanas justru menjadi sahabat kesehatan. Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Nanas cukup 2 potong, sehat untuk sendi. Supaya semakin banyak lansia tahu bahwa nanas bukan musuh, melainkan sahabat jika dikonsumsi dengan benar. Sekarang kita lanjut ke buah kelima yang juga sering sekali dianggap berbahaya bagi lansia, yaitu anggur. Bapak dan Ibu pasti sering mendengar, Jangan makan anggur. Manis sekali. Nanti gula darah naik. Sampai akhirnya, banyak lansia langsung takut dan menghindarinya. Padahal, belum tentu gula darah langsung melonjak hanya karena makan beberapa butir anggur. Memang benar, anggur terasa manis. Tetapi yang sering dilupakan, anggur mengandung salah satu antioksidan terkuat di dunia, yaitu resveratrol. Resveratrol berperan penting untuk melindungi jantung dan pembuluh darah, menjaga elastisitas pembuluh darah pada lansia, menurunkan risiko penyumbatan, membantu menjaga daya ingat dan mengurangi risiko pikun, melawan radikal bebas yang mempercepat penuaan organ. Anggur, terutama yang berwarna merah dan ungu, adalah salah satu pelindung terbaik organ dalam lansia, selama dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Ibu Rosa, apakah Ibu dulu juga pernah merasa takut makan anggur? Bagaimana pengalaman Ibu setelah mencobanya? Iya dok, jujur saja saya jarang beli anggur karena takut gula darah naik. Padahal rasanya enak sekali, tapi ternyata kalau porsinya kecil masih aman ya dok. betul sekali Bu Rosa. Masalah utamanya bukan pada anggurnya, tetapi pada jumlahnya. Untuk lansia, porsi aman anggur adalah sekitar 10 butir kecil, atau kira-kira 1 genggam kecil. Dengan porsi ini, manfaatnya tetap didapat, tetapi kadar gulanya tidak menimbulkan lonjakan besar. Kalau Bapak dan Ibu makan anggur sepiring penuh, tentu saja gula darah bisa naik. Namun dengan 10 butir saja, itu sudah cukup untuk memberikan antioksidan kuat yang melindungi jantung dan otak. Sekarang, saya rangkumkan cara makan anggur yang aman untuk lansia. Cukup 10 butir, jangan lebih. Pilih anggur merah atau ungu karena kandungan resveratrolnya lebih tinggi. Konsumsi setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Hindari mencampur dengan sirup atau gula tambahan. Dengan cara seperti ini, anggur justru menjadi salah satu buah yang sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah lansia. Banyak lansia yang setelah saya edukasi tentang porsi aman, akhirnya mulai berani makan anggur kembali. Mereka merasakan tubuh lebih segar dan pencernaan lebih lancar. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu takut berlebihan. Yang terpenting adalah tahu porsinya. Silakan tulis di kolom komentar. Anggur cukup 10 butir, sehat untuk jantung. Supaya semakin banyak lansia yang tahu cara aman menikmati buah ini. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke buah keenam yang juga sering membuat banyak lansia bingung, yaitu pisang. Banyak lansia berkata, "Dok, saya tidak berani makan pisang karena kaliumnya tinggi." Katanya bisa berbahaya untuk jantung. Memang benar, pisang mengandung kalium. Dan kalium yang terlalu tinggi memang bisa berbahaya bagi orang dengan gagal ginjal stadium lanjut. Namun untuk lansia yang fungsi ginjalnya masih bekerja dengan baik, pisang justru adalah salah satu buah terbaik untuk kesehatan. Pisang membantu menurunkan tekanan darah, menyeimbangkan kadar natrium dari makanan asin, mengurangi risiko stroke, memberi energi yang stabil, melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Banyak bapak dan ibu dengan hipertensi yang merasakan tubuh lebih ringan dan kepala tidak mudah pusing setelah rutin mengonsumsi setengah hingga 1 buah pisang setiap hari. Ibu Rosa, bagaimana dengan pisang? Apakah ibu juga rutin mengonsumsinya dan bagaimana efeknya di tubuh ibu? Tentu dok, kebetulan kebun saya banyak pisangnya. Biasanya saya makan 1 buah tiap pagi. Saya merasa lebih kenyang lama dan pencernaan juga lancar. Nah, ini contoh yang sangat baik. Pisang memang dikenal sebagai penyelamat tekanan darah, karena kandungan kaliumnya membantu menyeimbangkan efek garam di dalam tubuh. Untuk lansia yang sering makan asin, atau yang mudah pusing karena tekanan darah naik, pisang bisa sangat membantu. Namun, Bapak dan Ibu, ada satu catatan penting. Pisang perlu dibatasi atau dihindari jika Bapak atau Ibu sedang menjalani cuci darah,
atau jika fungsi ginjal sudah sangat menurun dan kadar kalium dalam darah sudah tinggi. Di luar kondisi tersebut, pisang sangat aman untuk dikonsumsi sehari-hari oleh sebagian besar lansia. Sekarang kita bahas cara makan pisang yang aman untuk lansia. Cukup 1 buah ukuran sedang per hari. Pilih pisang yang matang alami, bukan yang dipercepat dengan bahan kimia. Konsumsi sebagai camilan sehat di antara waktu makan. Tidak perlu ditambahkan gula pasir atau susu kental manis. Pisang yang dimakan tanpa tambahan apapun adalah salah satu makanan termurah dan terbaik untuk menjaga kesehatan jantung lansia. Banyak lansia yang dulu takut makan pisang, akhirnya merasa lebih bertenaga setelah rutin mengonsumsi 1 buah setiap hari. Buang air besar juga menjadi lebih lancar tanpa harus mengejan berlebihan. Bapak dan Ibu boleh tuliskan di kolom komentar, pisang 1 buah sehari baik untuk tekanan darah. Supaya semakin banyak lansia paham bahwa pisang bukan musuh, melainkan sahabat kesehatan. Sekarang Bapak dan Ibu kita sampai pada buah ke-7, yaitu jeruk atau jeruk nipis. Buah ini sering sekali dianggap musuh utama oleh lansia yang memiliki MAH atau GERD. Banyak yang berkata, "Dok, saya tidak berani makan jeruk. Perut saya nanti langsung perih. Jeruk itu asam, pasti berbahaya untuk lambung yang sudah tua." Padahal, tidak selalu begitu, Bapak dan Ibu. Memang, benar, jeruk terasa asam di lidah. Namun, setelah masuk ke tubuh dan dicerna, jeruk justru memiliki efek alkalizing, yaitu membantu menyeimbangkan tingkat keasaman tubuh. Efek ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal, membantu mencegah batu ginjal, menjaga kestabilan tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu memperbaiki kualitas kulit lansia. Jeruk juga sangat kaya akan vitamin C alami, yang penting untuk penyembuhan luka, daya tahan tubuh, dan menjaga jaringan agar tidak cepat rapuh di usia lanjut. Namun, ada trik penting bagi Bapak dan Ibu yang punya MAH. Jeruk bisa terasa perih jika dimakan saat perut kosong, atau diminum sebagai air jeruk murni tanpa campuran apapun. Tetapi, jika jeruk nipis dicampur air hangat dan sedikit madu, lalu diminum setelah makan, sebagian besar lansia bisa menikmatinya dengan aman tanpa rasa perih di perut. Ibu Rosa, bagaimana dengan jeruk? Apakah Ibu juga mengonsumsinya? Dan bagaimana reaksi tubuh Ibu selama ini? Iya dok, saya suka jeruk, tapi saya memang agak takut kalau perut sedang kosong. Biasanya saya minum jeruk hangat setelah makan siang. Itu pun rasanya nyaman sekali. Luar biasa sekali, Ibu Rosa. Apa yang Ibu lakukan sudah sangat benar. Jadi, Bapak dan Ibu, jeruk itu bukan musuh. Yang terpenting adalah cara dan waktu mengonsumsinya. Untuk lansia, jeruk sebaiknya dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Jika lambung sensitif, pilih jeruk yang manis, bukan yang sangat asam. Jeruk nipis bisa diminum dengan air hangat dan sedikit madu, lalu diminum setelah makan, bukan sebelum makan. Hindari menambahkan gula pasir. Dan ingat, 1 buah jeruk per hari sudah lebih dari cukup. Dengan cara ini, manfaat jeruk akan terasa tanpa menimbulkan keluhan lambung. Kekuatan jeruk bagi lansia sangat besar. Jeruk membantu menguatkan daya tahan tubuh, menjaga elastisitas pembuluh darah, memperbaiki tekstur kulit lansia, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu ginjal bekerja lebih ringan. Tidak heran jika banyak lansia merasa tubuhnya lebih segar setelah rutin minum air jeruk hangat setiap hari. Bapak dan Ibu boleh menuliskan di kolom komentar, jeruk setelah makan lebih aman untuk lambung, agar semakin banyak lansia tahu cara yang benar. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 7 buah yang sering disalahpahami, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana cara makan buah yang benar dan aman untuk lansia. Karena meskipun buah itu menyehatkan, kalau cara makannya salah, justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Ada 2 prinsip besar yang harus selalu diingat. Prinsip pertama, masalah kesehatan jarang disebabkan oleh buahnya, tetapi oleh porsinya yang berlebihan. Contoh porsi aman untuk lansia: durian 1-2 biji, nangka 3-4 potong kecil, anggur 10 butir, pisang 1 buah ukuran sedang, alpukat setengah buah ukuran besar, jeruk 1 buah per hari,
Nanas, 2-4 potong kecil. Makan sedikit tapi rutin jauh lebih aman dan bermanfaat daripada makan banyak sekaligus. Buah adalah anugerah, tetapi bukan untuk dimakan tanpa batas. Prinsip kedua, variasi itu penting. Tubuh lansia membutuhkan banyak jenis vitamin dan mineral. Jika setiap hari hanya makan satu jenis buah, tubuh hanya mendapat sebagian kecil nutrisi. Contohnya, Senin, pepaya. Selasa, pisang. Rabu, alpukat. Kamis, anggur. Jumat, jeruk. Sabtu, nangka. Minggu, melon. Dengan variasi seperti ini, tubuh mendapat nutrisi lengkap dan tidak bosan. Waktu makan buah yang paling aman. Sekitar 1 jam sebelum makan besar untuk membantu mengontrol nafsu makan. Atau 2 jam setelah makan besar, memberi waktu lambung mencerna makanan sebelumnya. Untuk lambung sensitif, hindari buah asam saat perut kosong. Pilih buah yang lembut seperti pisang, pepaya, atau alpukat. Makan sedikit saja, tapi lebih sering. Jika mengikuti cara ini, hampir semua lansia bisa menikmati buah tanpa perih dan tanpa kembung. Satu hal yang sangat penting, lebih baik makan buah utuh, bukan jus. Jus sering dianggap sehat, padahal seratnya hilang, gulanya lebih cepat diserap, gula darah lebih mudah melonjak, cepat lapar kembali. Mengunyah buah utuh sangat penting bagi lansia karena merangsang enzim pencernaan, memberi sinyal kenyang ke otak, memperlambat masuknya gula ke darah. Hasilnya, tubuh lebih aman dan gula darah lebih stabil. Bapak dan Ibu, banyak lansia yang awalnya takut makan buah, akhirnya merasa lebih sehat, lebih bertenaga, dan pencernaannya lebih lancar setelah mengikuti cara makan yang benar ini. Buah bukan musuh. Musuh kita adalah ketidaktahuan dan ketakutan yang berlebihan. Silahkan tulis di komentar, mulai hari ini saya makan buah dengan porsi aman, agar semakin banyak lansia termotivasi hidup lebih sehat. Bapak dan Ibu, izinkan saya menutup bagian ini dengan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati saya. Namanya Ibu Halimah, usia 65 tahun. Beliau sangat disiplin menjaga makanan. Namun sayangnya, kedisiplinan itu berubah menjadi ketakutan berlebihan. Karena menderita diabetes, Ibu Halimah berhenti makan buah selama 2 tahun penuh. Beliau percaya semua buah mengandung gula jahat. Setiap hari beliau hanya makan nasi merah, sayur bening, tahu, dan tempe rebus. Tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada variasi. Hidupnya terasa hampa. 2 tahun kemudian, beliau datang ke tempat praktik saya. Tubuhnya sangat lemas, kulitnya kering dan bersisik, gusinya mudah berdarah. Luka kecil di kakinya tidak sembuh berminggu-minggu. Wajahnya pucat seperti kehilangan cahaya hidup. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan kekurangan vitamin C berat, kekurangan vitamin A, daya tahan tubuh sangat menurun. Padahal di rumahnya banyak buah, tetapi semuanya beliau jauhi karena ketakutan. Saya duduk di samping beliau dan berkata dengan pelan, "Ibu Halimah, yang berbahaya bukan buahnya, tapi ketakutan Ibu. Saya ajarkan cara makan buah yang aman untuk diabetes. Porsi kecil, pilih buah indeks glikemik rendah, dimakan setelah makan." Akhirnya beliau berani mencoba. Setiap pagi sepotong pepaya, setiap sore 1 apel kecil. Awalnya beliau sangat cemas. Setiap 1 jam cek gula darah, takut melonjak. Tapi apa yang terjadi? Gula darah tetap stabil, tubuh lebih bertenaga, wajah mulai berseri. 3 bulan kemudian beliau datang kembali, kali ini dengan senyum lebar. Kulitnya membaik, luka kakinya sembuh total, tidurnya nyenyak, dan beliau berkata, "Dokter, ternyata buah bukan musuh saya. Buah adalah sahabat yang selama ini saya jauhi karena ketakutan saya sendiri." Kalimat itu membuat hati saya hangat. Pelajaran berharga untuk kita semua. Buah bukan penyebab penyakit. Buah adalah anugerah yang memperbaiki tubuh. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan dan porsi yang salah. Lansia tetap membutuhkan vitamin dan antioksidan dari buah. Saat kita menghindari buah sepenuhnya, tubuh justru kehilangan pelindungnya. Bapak dan Ibu boleh tuliskan di komentar, "Saya tidak takut buah lagi, saya pilih buah yang aman." Sebagai penutup, saya juga perlu menyampaikan beberapa peringatan penting agar Bapak dan Ibu tetap aman. Penyakit ginjal stadium lanjut,
Jika sudah cuci darah atau fungsi ginjal sangat menurun, buah tinggi kalium seperti pisang, alpukat, durian, nangka harus diatur ketat sesuai anjuran dokter. Pengguna obat pengencer darah, jaga konsistensi asupan vitamin K. Jangan tiba-tiba makan banyak alpukat atau kiwi. Cuci buah dengan sangat bersih. Gosok di air mengalir, bisa direndam air garam, jangan hanya dilap. Jangan makan buah busuk atau berjamur. Racun jamur sangat berbahaya bagi hati dan ginjal. Jangan tambahkan gula, sirup, atau susu kental manis. Buah sudah manis dari alam. Dengarkan respon tubuh sendiri. Jika muncul kembung, perih, atau pusing, kurangi porsi atau ganti jenis buah. Tubuh lansia lebih bijak daripada yang kita kira. Dengarkan ia. Dengan memahami semua ini, Bapak dan Ibu bisa menikmati buah dengan aman, tenang, dan penuh manfaat. Buah tetap anugerah luar biasa selama kita memakannya dengan cara yang tepat. Bapak, Ibu yang saya hormati, silakan tuliskan di kolom komentar, saya makan buah dengan bijak dan aman. Agar semakin banyak lansia di luar sana yang sadar bahwa buah itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dengan benar. Bapak, Ibu yang saya muliakan, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Izinkan saya merangkum kembali inti pembahasan yang sangat penting untuk kesehatan Bapak dan Ibu di usia senja. Selama puluhan tahun, banyak buah yang seolah-olah difitnah sebagai penyebab penyakit. Padahal, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat dan porsi yang bijak, buah justru menjadi pelindung organ-organ penting dalam tubuh kita. Hari ini, kita sudah membahas 7 buah yang sering disalahpahami. Durian, aman dikonsumsi dalam porsi kecil dan tidak mengandung kolesterol. Nangka, memang bisa menyebabkan kembung bila berlebihan, tetapi kaya antioksidan yang membantu melawan penuaan. Alpukat, lemaknya baik untuk jantung, otak, dan kesehatan mata. Nanas, mengandung bromelain yang membantu kesehatan sendi dan pencernaan. Anggur, kaya resveratrol sebagai pelindung jantung dan otak. Aman jika dibatasi sekitar 10 butir saja. Pisang, membantu menurunkan tekanan darah secara alami, kecuali pada penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Dan jeruk, termasuk jeruk nipis, aman untuk penderita MAH jika dikonsumsi setelah makan, serta sangat baik untuk daya tahan tubuh. Kita juga belajar bersama cara makan buah yang benar untuk lansia. Porsinya kecil tetapi rutin. Variasikan jenis buah setiap hari. Jangan makan berlebihan dalam satu waktu. Perhatikan kondisi ginjal dan obat yang sedang dikonsumsi. Cuci buah sampai benar-benar bersih. Jangan pernah makan buah yang busuk atau berjamur. Dan yang tidak kalah penting, dengarkan sinyal dari tubuh sendiri. Ingat, buah utuh jauh lebih sehat daripada jus. Dengan cara ini, buah tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi. Buah bukan musuh, buah adalah sahabat setia tubuh kita di usia lanjut. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu kita, Ibu Raras dari Malang, yang telah berbagi cerita tentang kebunnya dan rasa ingin tahunya terhadap manfaat buah. Dan juga kepada Ibu Rosa, terima kasih sudah menginspirasi banyak lansia hari ini. Semoga kebunnya selalu subur dan membawa manfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang saya cintai, hidup sehat tidak selalu harus mahal. Kadang jawabannya justru ada pada hal-hal sederhana yang Allah titipkan di sekitar kita. Satu potong buah setiap hari bisa membantu memperkuat jantung, menjaga fungsi ginjal, melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi risiko stroke, dan memperlambat penuaan organ. Itu adalah investasi kesehatan yang nilainya tidak bisa dihitung dengan uang. Usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup harus tetap kita jaga, karena Bapak dan Ibu berhak menikmati masa tua yang ringan, bahagia, dan penuh keberkahan. Sebelum saya akhiri, jika informasi ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, arisan, atau tetangga. Siapa tahu ada seseorang di luar sana yang sedang takut makan buah, dan video ini bisa menjadi titik terang bagi mereka. Dan bagi Bapak, Ibu yang belum menekan tombol subscribe,
Saya mengajak dengan penuh hormat untuk menekannya sekarang, agar tidak tertinggal informasi kesehatan penting berikutnya. Insya Allah, pada video selanjutnya kita akan membahas topik yang sangat sering disalahartikan, yaitu perbedaan sakit pinggang karena saraf kejepit dan sakit pinggang karena masalah ginjal. Topik penting yang wajib dipahami oleh lansia. Saya, Dr. Herman, mendoakan Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan yang paripurna, hati yang tenang, umur yang bermanfaat, dan hidup yang penuh keberkahan. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.